Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daraista Ajibul. Saya tinggal di Bogor, lebih tepatnya daerah Jonggol. Umur saya 19 tahun dan saat ini saya sedang kuliah semester 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Fathahilah Chelsea. Saya mengambil program studi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hari ini, saya akan bedah buku dari seorang penulis yang hebat, yaitu Pak Munif Chatib. Kenapa hebat? Karena Pak Munif Chatib sudah menuliskan sekitar 5 buku yang diterbitkan oleh Kaifa. 5 buku tersebut diantaranya yang pertama, Sekolahnya Manusia, yang diterbitkan pada tahun 2009. Yang kedua, Gurunya Manusia, yang diterbitkan pada tahun 2011. Yang ketiga dan yang keempat, yaitu Sekolah Anak-anak Juara dan Orang Tuanya Manusia, yang diterbitkan pada tahun 2013. Dan yang kelima, yaitu Kelasnya Manusia, yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku yang akan saya bedah sekarang yaitu buku Kelasnya Manusia, yang buku kelimanya Pak Munif Chatib. Ini buku Kelasnya Manusia memaksimalkan fungsi otak belajar dengan manajemen kelas. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai Kelasnya Manusia memaksimalkan fungsi otak belajar dengan manajemen display kelas. Tetapi sebelum memasuki isi dari buku Kelasnya Manusia ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi penulis. Pak Munif Chatib adalah kepala keluarga yang dulunya bersekolah di Universitas di Wijaya Malang. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai buku ini. Yang pertama itu ada Kelasnya Manusia. Nah, Pak Munif Chatib ini di dalam bukunya menjelaskan bahwa kelas itu tidak hanya terdiri dari guru dan siswa saja. Pasti bertanya dong, berikutnya siapa? Berikutnya itu adalah 20 lebih asisten-asisten kelas. Asisten-asisten ini bisa dibilang sebuah poster yang dipajang di dinding kelas. Poster ini bisa berbentuk motivasi atau juga hasil karya siswanya sendiri seperti lukisan, gambar, atau juga tentang keagamaan, Asmaul Husna juga bisa. Dan Pak Munif Chatib sendiri kenapa menjelaskan seperti itu? Agar kalian para pendidik dan calon pendidik bisa mengikuti saran yang menurut Pak Munif Chatib ini akan menghidupkan suasana kelas. Kenapa harus menghidupkan suasana kelas dengan cara membajang poster-poster di dinding kelas? Karena dilihat dari realitanya, pada zaman sekarang, kelas itu masih dibiarkan kosong. Siswa masih suka malas-malasan dan suasana kelasnya sunyi, sepi, atau mati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bab. Di buku Kelasnya Manusia, memaksimalkan fungsi otak belajar dengan manajemen kelas ini, ada sekitar 4 bab. Bab 1 menjelaskan tentang fungsi otak. Nah, di dalam buku ini, Pak Munif Chatib menjelaskan bahwa guru itu harus memahami terlebih dahulu tentang fungsi-fungsi otak. Otak yang sering kita gunakan saat belajar itu yaitu otak neokorteks. Otak neokorteks itu otak yang berfungsi untuk berpikir, membaca, melihat, dan mencipta. Selanjutnya, bab 2 menjelaskan tentang lingkungan belajar. Maksudnya adalah setiap kelas itu harus mempunyai sedikit lahan tanah untuk dijadikan taman. Karena tak hanya belajar di dalam kelas saja. Jadi, kita juga bisa belajar di luar lingkungan. Seperti depan kelas yang ada taman-tamannya yang dihias begitu menarik sehingga bisa disebut dengan lingkungan belajar. Selanjutnya, bab 3 yang menjelaskan tentang formasi di dalam kelas. Contohnya, setiap kelas itu harus dihiasi dinding-dindingnya atau mendisplay dinding-dinding kelasnya semenarik mungkin. Nah, contoh seperti itu adalah salah satu usaha untuk manajemen kelas. Berikutnya, bab terakhir, yaitu bab 4.
Bab 4 ini menjelaskan lebih inti tentang display. Nah, di bab ini, kreativitas guru itu sangat dibutuhkan untuk menghidupkan suasana kelas. Jika guru yang sudah bisa membuktikan kelasnya menjadi suasananya bahagia, ceria, nah, guru tersebut sudah terbukti bahwa guru itu adalah guru kreatif. Di buku ini ada penjelasan mengenai mengelola kelas. Buku Kelasnya Manusia ini mengupas bagaimana mengelola sebuah kelas untuk menciptakan manusia seutuhnya. Yang pertama itu, membangkitkan selera belajar. Salah satu cara membangkitkan selera belajar dengan cara mendisplay dinding-dinding kelasnya semenarik mungkin. Yang kedua, memberikan pemahaman out of box tentang hakikat lingkungan belajar dan ruang kelas yang menstimulasi siswa untuk belajar. Ketiga, berbagai jenis dan fungsi media display kreatif. Keempat, manajemen display kelas. Jadi, di dalam buku ini, guru itu harus bisa memberikan penjelasan mengenai manajemen display kelas dengan cara bagaimana membuat, mengganti, simpan, dan merawatnya. Pilihannya itu adalah membuat banyak contoh-contoh display dengan gambar yang jelas dan menarik. Kesimpulannya menurut saya, kata-kata afirmasi atau motivasi yang bisa membuat siswa untuk semangat belajar. Itu saja penjelasan bedah buku Kelasnya Manusia. Semoga penjelasan bedah buku kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.